kita berjumpa di sini. Saya adalah Halida Nuria Hatta, salah satu narasumber ketika hari ulang tahun Bung Hatta 12 Agustus diperingati oleh UPT Perpustakaan Muhammad Hatta di Bukit Tinggi. Ketika itu ada seminar di mana saya adalah salah satu narasumber dipilih. Ya, saya mewakili Ibu Mutia Hatta ya, karena waktu itu kakak saya Prof. Dr. Mutia Hatta sedang mengadakan juga acara bersama Universitas Bung Hatta, sehingga saya menggantikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari UPT Perpustakaan Muhammad Hatta. Jadi sebagai anggota keluarga di sini saya ditanya beberapa pertanyaan, terutamanya mengenai tentu saja koleksi perpustakaan Bung Hatta, Muhammad Hatta di Jalan Diponegoro 57, di mana Bung Hatta tinggal di situ sejak mulai tahun 1942 sampai dengan akhir hayatnya 1980. Bung Hatta meninggal 14 Maret 1980. Nah, ketika itu sebelum meninggal memang ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih pesan Bung Hatta untuk buku dan perpustakaannya? Sebetulnya ayah atau Bung Hatta tidak pernah memberikan wasiat secara khusus. Tapi dalam bincang-bincang dengan kakak sulung kami itu bertiga, Mutia, Gemala, Halida, dengan kakak sulung kami, Mutia, sempat ada pembicaraan serius. Jadi di dalam ruang perpustakaan ini, ayah mengatakan kepada kakak sulung kami, Mutia, nanti kalau ayah sudah tidak ada, bagaimana dengan buku ini kalau misalnya sudah ayah tidak ada, buku-buku ini mau dijual atau apa? Sebab pensiun ayah belum sampai ayah bicara begitu, kakak Mutia sudah memotong pembicaraan. Ayah, kami tidak akan menyia-nyiakan buku peninggalan ayah. Sebab memang Bung Hatta tentunya memikirkan perawatan dari perpustakaan ini. Jadi kakak mengatakan tidak, kami akan menjaga sebaik-baiknya bukunya ayah. Jadi seperti diketahui, Bung Hatta itu ketika menulis selalu juga mencari referensi dari buku-bukunya. Ditanya di sini, bagaimana untuk menjaga koleksi di perpustakaan seperti ini? Ya memang waktu itu, waktu saya masih kecil, saya yang paling lama tinggal di rumah ini ketika kakak-kakak juga sudah pada berkeluarga. Kami pernah mempunyai, atau Bung Hatta pernah mempunyai seorang pustakawan namanya, kami panggilnya Om Gustaf. Jadi Om Gustaf dari Indonesia Timur, dia melakukan cataloging, waktu itu semua serba manual, diketik satu persatu judulnya, dan buku di sini itu dalam berbagai bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Om Gustaf itu adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Dia mengetahui bedanya bahasa-bahasa dan dia juga mengetahui artinya. Dan ayah mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan cara kataloging perpustakaan. Kalau perpustakaan maunya itu semua ditempel, kode-kode itu di buku. Ayah itu begitu sayang, Bung Hatta sayang sama buku-bukunya. Sehingga yang dibedakan adalah shelf-nya atau rak-nya. Rak pertama misalnya tentang filosofi, rak yang kedua tentang ideologi, kemudian rak yang berikutnya mengenai studi yang ada kaitannya antara hubungan internasional dengan pengaruh misalnya agama, pengaruh ideologi, kemudian negara-negara modern atau negara-negara baru yang seperti negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika, di Timur Tengah. Jadi ayah mempunyai katalognya itu ada di sini. Nah begitulah, setelah Om Gustaf berpindah ke luar negeri, perawatan dari perpustakaan ini dilanjutkan dengan Pak Sungkowo. Pak Sungkowo adalah seorang pegawai negeri, tetapi di luar jam kerjanya setelah pulang dari pekerjaannya di atas jam 3 sore ketika itu datang kemari. Jadi di sini kira-kira Pak Sungkowo bekerja 2 jam. Jadi katakanlah jam 3:30 atau jam 4, kemudian maghrib ya kembali pulang.
Jadi selalu ada komunikasi dengan Bung Hatta langsung, dan juga diketik, katalognya diketik, masuk di dalam laci-laci. Dan kalau misalnya ditanya menjaga koleksi, kami masih tradisional ya, jadi kami ada merica-merica gitu, butir-butir merica di dalam rak buku, di belakang buku-buku, dan tentu saja buku itu disapu satu persatu. Secara sekarang di abad ke-21 ini sudah dengan surgical glove, jadi sarung tangan medis dipakai, sebab pengetahuan yang lebih canggih lagi mengatakan tangan kita ini ada asamnya, sehingga untuk buku-buku yang sudah tua, bagaimana juga apa keringat atau asam itu bisa mengganggu kepada kertas-kertas dari buku-buku yang sudah tua. Jadi mulai abad ke-21 ini kami memang memakai sarung tangan medis untuk menjaga atau membersihkan buku-buku yang tua. Juga ditanya bagaimana menjaga koleksi. Ruangan ini dirancang secara cukup bagus. Jadi rak bukunya memang dari kayu jati, lalu ada ventilasi atau ruang masuk udara, jendela masuk udara, jendela ventilasi, dan di sisi kiri, sisi kanan, sehingga ada udara yang memang bisa berganti. Karena tidak mampu kami untuk 24 jam sehari ada AC terus menerus. Jadi ada nasihat juga waktu itu dari seorang eksekutif dari Library of Congress Amerika, mengatakan bahwa sebaiknya kalau misalnya tidak pakai AC, maka tidak pakai AC seterusnya, tetapi perhatikan bagaimana ventilasinya. Kami membuka jendela perpustakaan ini juga harus dengan kawat, ada jendela kawat juga, karena debu-debu itu bisa merusak buku-buku. Begitu sekilas mengenai upaya menjaga koleksi. Referensi bacaan dan pengumpulan koleksi Bung Hatta. Ini juga merupakan satu pertanyaan yang diajukan. Nah, Bung Hatta itu cukup mencatat apa-apa yang dibacanya ketika ia masih muda. Kalau boleh saya tunjukkan di sini, ini adalah Muhammad Hatta untuk Negeriku. Ini merupakan autobiografi atau memoir atau riwayat hidup yang ditulisnya sendiri. Proses menulisnya ini ada masa di mana sekitar 6 bulan Bung Hatta di tahun 68 itu dengan East West Center mendapatkan suatu grant project untuk menulis memoirnya. Jadi fokus menulis memoirnya ketika itu di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Jadi fokus menulis, dan memang Bung Hatta orangnya selalu menulis. Bung Karno, Bung Hatta itu selalu menulis dengan tangannya sendiri. Jadi mereka mempunyai referensi bacaan yang luar biasa. Memang Bung Hatta adalah produk pendidikan di zaman kolonial waktu itu, mendapat keistimewaan bisa sekolah Belanda, jadi pendidikan Eropa. Jadi dari waktu Europeische School atau sekolah dasar di Bukit Tinggi yang berbahasa Belanda, itu sudah dibiasakan membaca. Ketika 5 SD, Bung Hatta sudah mulai mempelajari bahasa Prancis dan bahasa Jerman di sekolahnya. Sedangkan sehari-hari bahasa sekolahnya, bahasa cakap dan bahasa tulis adalah bahasa Belanda. Tetapi di rumahnya memakai bahasa Minang dengan keluarganya dan tentu saja bahasa Indonesia. Maka ketika mahasiswa di negeri Belanda, buku-buku yang dibacanya itu ditulis di dalam memoirnya ini. Ada beberapa buku di mana Bung Hatta kuliah, Bung Hatta menuliskan buku apa yang ia baca. Dan itu tercatat di sini. Memang Bung Hatta perginya waktu itu sekolah adalah untuk sekolah dagang di Rotterdam, jadinya Handelshogeschool, sekolah tinggi dagang. Yaitu memang sebetulnya pada dasarnya ekonomi, tetapi di dalam mata kuliahnya itu ada juga ilmu pemerintahan, keuangan negara, tata hukum. Maka Bung Hatta juga mempelajari itu, dan buku-bukunya banyak sekali.
untuk kepentingan cari buku, baca buku atau belajar Bung Hatta itu tidak segan-segan ke Jerman. Pada satu waktu di mana ada inflasi, maka bisa membeli buku di Jerman. Dan juga kalau mencari referensi di library di Paris. Ketika Bung Hatta menulis dalam masa libur musim panas, beliau pergi jalan darat, pergi ke Lyon di Prancis, di mana itu kota kecil yang ideal, tenang untuk menulis dan untuk studi, untuk mempersiapkan kuliah kembali di musim gugur. Pertanyaannya yang selanjutnya, topik-topik buku. Di perpustakaan ini ada berbagai topik buku yang tadi saya sudah sebut, ada filosofi atau filsafat, tapi Bung Hatta juga menyukai sastra. Dengan sendirinya sebagai mahasiswa di negeri Belanda, waktu itu juga untuk menunjang kepada pengetahuannya, budaya Eropa juga Bung Hatta pelajari atau nikmati. Jadi pergi nonton konser dan juga membaca buku-buku sastra. Jadi yang mungkin zaman sekarang kita tidak sempat untuk menekuni buku-buku sastra. Tapi Bung Hatta mempunyai sederetan di perpustakaannya ini buku-buku sastra yang dibacanya. Salah satunya tentu karyanya Goethe, di mana cetakan buku itu sendiri memakai huruf Jerman yang klasik, huruf Jerman yang kita bisa lihat di diploma kita, di ijazah kita, di mana masih ditulis dengan huruf-huruf yang klasik. Dan itu membacanya begitu, dengan huruf-huruf klasik itu. Jadi sudah terbiasa. Lalu karya-karya dari sastra Prancis juga. Humaniora tentu saja, karena di dalam perpustakaan ini juga ada buku untuk anak-anak. Dari Balai Pustaka, dulu Balai Pustaka, senang sekali kita mempunyai buku-buku dari Balai Pustaka. Dan tentu saja kita ingin karya-karya tua yang ada di Balai Pustaka kalau bisa memang hidup lagi, dicetak lagi, begitu. Karena kami juga waktu kecil sebagai anak-anak Bung Hatta juga baca buku, misalnya Mahabharata komik yang waktu itu R.A. Kosasi. Kami juga menyimpan buku di perpustakaan ini. Jumlah buku, beberapa tahun yang lalu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, persisnya di Salemba Raya ya, itu. Jadi mereka datang ke sini dan melakukan katalogi. Oleh sebab itu sekarang kalau dilihat buku-buku Bung Hatta ini diberi catatan di kulit bukunya, jadi ada kode-kode nomor-nomor. Bung Hatta nggak pernah tahu bukunya dibikin begitu karena sebetulnya dia tidak suka diberi coding ditempelkan di bukunya. Nah itu tercatat untuk 8.000 judul saja. Pekerjaan mereka hanya untuk 8.000 judul, tetapi buku-buku Bung Hatta yang di Megamendung, yang di bagian kamar kerjanya beliau di bawah, dan juga di ruangan-ruangan lainnya, kira-kira 16.000 buku, ada juga 16.000 judul. Merawat peninggalan, ya seperti tadi saya bilang, pada satu waktu mungkin juga harus ada digitalisasi ya. Ini adalah satu pekerjaan yang cukup berat dan cukup mahal, karena dokumentasi penting. Pada saya sekarang berusia 64 tahun, saya lahir tahun 1956, kami menemukan buku di sini, misalnya tercatat tahun 1884, dan tentu ada yang lebih tua lagi. Jadi semua buku ini juga tampilannya menjadi tua dibandingkan ketika Bung Hatta sebelum meninggal. Tahun 1980 buku-bukunya masih kelihatan segar, tapi sekarang kelihatan memang sudah tua bukunya. Lalu buku apa yang dibaca berulang oleh Bung Hatta? Biasanya Bung Hatta kalau menerima buku itu membaca, mungkin tidak word by word, kata per kata, tetapi skimming, dilihat. Saya masih ingat waktu itu sekitar tahun 1965 atau 64 ada buku yang terbit, yaitu bukunya Bung Karno, Soekarno, An Autobiography as Told to C.J. Adams. Jadi ketika itu Bung Karno tidak menulis memoirnya sendiri, tetapi wawancara, bicara dengan seorang wartawati yang ketika beberapa tahun yang lalu saya tinggal di New York, dia masih aktif di televisi sebagai komentator C.J. Adams. Nah,
dalam tulisan itu, buku itu lebih baik saya tunjukkan. Ini tidak dengan kulitnya ya, tapi ini hardcovernya. Seharusnya saya memakai sarung tangan. Ini dia bukunya, 1965. Ada beberapa tulisan yang ungkapan yang tidak tepat. Jadi diberikan tulisan atau catatan oleh Bung Hatta di tepi-tepinya. Ada yang digaris, ada yang diberi pertanyaan. Jadi memang mungkin kalau buku nggak ditulis sendiri ya pasti, dan ada peristiwa-peristiwa sejarah yang kurang cocok bagi Bung Hatta karena ya begitulah, mungkin ada pengaruh politik juga ketika itu, sehingga kalau memang menulis sebaiknya, kalau menulis sebuah autobiografi sebaiknya memang ditulis sendiri sehingga bisa dipikirkan kembali, direferensi dengan buku-buku lainnya. Tapi ini kan diceritakan sehingga ada beberapa sekuens sejarah atau momen sejarah yang kurang pas. Nah ini makanya saya masih ingat sekali Bung Hatta meneliti buku itu. Tapi itu bukan satu-satunya buku yang diteliti, karena saya juga ingat bahwa sebagai guru besar untuk Universitas Hasanuddin di Makassar, beberapa kali pergi ke Makassar naik pesawat terbang, itu mempersiapkan kuliah untuk ekonomi di Universitas Hasanuddin. Bung Hatta juga membuat catatan-catatan dan mengetikkan naskah yang akan diberikan sebagai bahan kuliah. Interaksi Bung Hatta dengan putri-putrinya seperti tadi saya sudah katakan, buku menjadi pengikat atau membantu tali batin kita dan komunikasi dalam keluarga lebih semarak dan lebih ada topik. Jadi di meja makan atau kami sedang liburan, seperti akhir minggu di Megamendung, itu biasanya ayah dan ibu membacakan kami buku dongeng Hans Christian Andersen dari bahasa Belanda. Jadi ketika ayah membaca langsung dari bahasa Belanda, langsung diterjemahkan kepada kami dalam bahasa Indonesia. Jadi itu yang masa kecil. Kemudian ketika kami sudah dewasa, salah satu yang ayah bantu adalah ketika saya membuat makalah pertama kali sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka makalah saya pertama kali ayah mengajarkan mengapa tidak membuat mengenai pembagian kekuasaan, trias politika. Lalu ayah berikan dari perpustakaannya, diberikan beberapa buku. Jadi ada yang buku bahasa Prancis yang saya tidak bisa bahasa Prancis, jadi ayah bantu gitu, untuk memilihkan, tapi saya juga kurang lebih mengerti yang mana gitu. Jadi saya nggak bisa ngomongnya, tapi waktu itu udah ngerti karena sudah tahu materinya. Jadi ada John Locke, Montesquieu, dan juga ada beberapa buku lain yang menjadi referensi. Jadi senang juga kita dengan studi yang kami terima dari para dosen hebat-hebat di Universitas Indonesia. Ketika itu ada Prof. Dirian Widiarjo dan ada guru-guru besar lainnya, tetapi ayah memberikan beberapa buku otentik yang ayah punya. Jadi belajar mengenai pembagian kekuasaan. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang juga ini di Indonesia masalahnya juga masih sekitar itu. Ya ada eksekutif, yudikatif, legislatif, bagaimana itu tercampur-campur, tapi sebetulnya hakikat dan falsafatnya harus bagaimana. Saya pernah mempelajari langsung dari ayah. Nah, intinya kalau buku soal memang membuat kami itu semakin dekat, apalagi kalau di Megamendung tidak sekedar buku, tapi ibu tuh senang majalah Libel, Marklit, itu dalam bahasa Belanda itu. Seperti kalau kita di sini mau punya Femina atau Dewi, majalah Femina, majalah Dewi, dan itu menjadi topik, itu menjadi majalah keluarga juga. Ayah, ibu, tiga anak menikmati suasana seperti itu. Jadi bersama bacaan kami, saling berbagi gitu dengan bacaan-bacaan. Ayah itu seorang penulis dari idenya ya. Memang saya sendiri sebagai anaknya sayang saya jarang menulis, tapi padahal menerima contoh langsung dari ayah yang memang menulis apa yang dipikirkannya. Salah satu yang berkesan bagi saya adalah tulisan ayah atau waktu ayah dipromosikan sebagai Bung Hatta dipromosikan sebagai
menerima doktor honoris causa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di situ ada tulisan ayah menuju negara hukum. Jadi kita memang negara hukum, tapi secara lahiriahnya kita negara hukum, tetapi dalam pelaksanaannya kita masih menuju negara hukum. Sebetulnya memang yang utama dari kita ini, dan ayah sendiri meneladani, orang itu harus taat azas. Jadi mengetahui hak, kewajiban, dan juga ketika berada di dalam tugas-tugasnya selalu mengerti tugas pokok dan fungsinya, dan juga menjalankan amanah yang diberikan. Itu ada 6 jilid. Semoga semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.